Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di kelompok 8, di mana kami akan memberikan tutorial pengaplikasian e-views dari analisis korelasi hingga analisis regresi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri Nauzal Syadindasari, NIM 1706622022. Selanjutnya, Saya Lisma Cahaya Prilia dengan NIM 17066 22063. Saya Fatma Nurul Afifah dengan NIM 17066 22017. Dan saya Vina Winafila dengan NIM 17066 22108. oke, selanjutnya masuk ke analisis korelasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Fatma, dipersilahkan. Baik, jadi yang pertama kita akan melakukan analisis korelasi dan untuk dapat melihat korelasi antara dua variabel terlebih dahulu itu kita dapat membuat scatter plot terlebih dahulu untuk mengetahui arah dari hubungan antara dua variabel tersebut. Jadi yang pertama itu klik quick. Kemudian graph, dan pada series list ini kita masukkan dua variabel, yaitu kualitas pelayanan dan juga pengendalian internal. Lalu klik OK, lalu kita pilih yang scatter. Nah, dapat terlihat scatter plot ini, berdasarkan scatter plot ini, eh, antara variabel pengendalian internal dan juga kualitas layanan itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linear yang kuat antara dua variabel tersebut karena penyebaran titik-titik data ini terlihat acak dan juga tidak membuat pola yang jelas sehingga eh, menunjukkan perubahan pada pengendalian internal ini tidak secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan ataupun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dan juga kualitas pelayanan ini mungkin tidak saling berkorelasi secara langsung atau memiliki korelasi yang sangat lemah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk melihat besarnya koefisien korelasi, yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik quick, lalu grup statistik, lalu correlation. Lalu masukkan variabelnya pada kolom series list. Oke. Nah, berdasarkan hasil yang kita peroleh, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sangat rendah karena sangat jauh untuk mendekati nilai 1. Nilai korelasi antara variabel kualitas pelayanan dan pengendalian internal sebesar 0,140322 menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah. Artinya, meskipun ada kecenderungan bahwa peningkatan pada kualitas pelayanan diikuti oleh peningkatan pada pengendalian internal, hubungan ini sangat lemah dan tidak signifikan. Dengan kata lain, perubahan dalam kualitas pelayanan tidak banyak mempengaruhi pengendalian internal, begitu pula sebaliknya. Untuk analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis korelasi sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan analisis regresi, yaitu dengan mengeklik quick, selanjutnya ada estimate equations, kita klik, lalu dengan rumus Y, yaitu kualitas pelayanan, sama dengan C konstanta, kemudian ada X-nya itu pengendalian internal. Lalu kita menggunakan metode least squares, kemudian klik OK. Nah, berikut memperoleh hasil sebagai berikut. Untuk model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 4,456591 plus
0,077,329. Yaitu Y ini diduga sebagai prediksi dari model yang dibentuk dan si X ini adalah pengendalian internal. Nah, untuk uji signifikasi model untuk pengujian serentaknya yaitu memperoleh probabilitas F statistik yaitu sebesar 0,246611 dan di sini memperoleh nilai bahwa lebih dari 0,05. Maka di sini H0 diterima. Dan untuk statistik uji F statistiknya memperoleh nilai 1,365 dan ini dibandingkan dengan F statistik 0,24. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk itu adalah tidak signifikan karena dari probabilitas di sini saja lebih dari 0,05. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada eh, uji signifikansi model untuk pengujian parsial pengujian X1. Di sini kita lihat tes statistik ini ada 1,16865 dan probabilitas tes statistiknya ada 0,246611. Maka yang dapat kita interpretasikan bahwa uji T ini menunjukkan untuk pengendalian internalnya sebesar 1,168685 dengan nilai probabilitas tes statistik sebesar 0,246611, di mana lebih besar dari 0,05. Berarti hipotesis H0 diterima pada taraf signifikansi 5%, yang menunjukkan bahwa pengendalian internal atau X1 secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, lanjut ke koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,019690 atau sekitar 1,97%, menunjukkan bahwa pengendalian internal ini hanya mampu menjelaskan sekitar 1,97% variasi dari variabel Y tersebut, sedangkan sisanya yaitu sekitar 98,03% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Jadi kesimpulan akhirnya dari interpretasi model regresi yang diperoleh, uji signifikansi model untuk pengujian serentak, lalu uji signifikansi model untuk pengujian parsial dan pengujian X1 maupun koefisien determinasi itu menyimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk menunjukkan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, baik secara serentak maupun parsial. Selain itu, rendahnya nilai koefisien determinasi atau R-square ini menunjukkan bahwa variabel ini hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap variasi variabel dependennya atau Y, dan mayoritas variasi tersebut dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Diperlukan penambahan variabel yang lain atau model yang lebih kompleks yang dapat menjelaskan variabilitas dari variabel Y atau dependen yang lebih baik. Oke, sekian tutorial pengaplikasian EVIUS dari analisis korelasi dan analisis regresi dari kelompok 8. Atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.